Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kesatria Berkacu. Di video kali ini, aku akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul The Man From Nowhere, di mana film ini menceritakan tentang aksi penyelamatan seorang anak kecil dari kartel narkoboy yang sangat kejam oleh seorang pria yang merupakan mantan agen militer. Nah, jika kalian penasaran, mari sama-sama kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan suasana di sebuah klub malam, yang mana saat itu ada sekelompok bandar narkoboy yang sedang menjual obat-obatan terlarang. Mereka menitipkan obat itu pada seorang kurir, namun obat-obatan itu malah dicuri oleh seorang wanita penari yang bekerja di klub malam tersebut. Alhasil, para polisi dan BNN yang hendak menangkap kurir dan anak buah bandar narkoboy itu harus gagal karena barang bukti obat-obatan terlarang tidak ditemukan. Si penari tersebut ternyata memiliki seorang anak kecil yang bernama Somi. Di rumahnya, Somi sangat dekat dengan tetangganya yang bernama Cak Taesik. Hal itu karena ibunya Somi yang bekerja sebagai penari, apalagi dengan keadaannya sebagai pecandu narkoboy sehingga membuat Somi terlantar dan selalu mendekati tetangganya tersebut. Di lain sisi, ternyata Cak Taesik adalah mantan agen khusus di dalam militer yang bekerja di seluruh dunia. Tetapi dia dibebas tugaskan setelah istrinya meninggal karena ditabrak oleh sebuah truk. Kini setelah pensiun dari agen rahasianya, Cak Taesik bertahan hidup dan bekerja sebagai pegadaian di sebuah kontrakan kecil miliknya. Keesokan harinya, ibunya Somi pun datang untuk menggadaikan sebuah tas yang berisikan kamera sambil mencari anaknya. Somi yang takut dimarahi ibunya pun meminta Cak Taesik agar tidak memberitahukan keberadaannya dan bersembunyi di bawah meja. Tidak lama setelah itu malam pun tiba. Kemudian datanglah teman dari ibunya Somi yang sedang memarahinya karena ketahuan mencuri obat-obatan terlarang. Temannya itu menegaskan bahwa dia harus mengembalikan obat tersebut dalam waktu 1 hari. Dan kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan masalah. Diketahui ternyata bandar narkoboy yang obatnya dicuri itu merupakan salah satu organisasi kejam, di mana mereka tidak hanya menjual narkoboy, tetapi juga menjual organ manusia. Setelah kejadian yang menimpa ibunya Somi pun diminta untuk bermain keluar, sementara ibunya sendiri berusaha menenangkan diri karena ia depresi. Ia pun saat itu menyuntikkan obat-obatan terlarang agar rasa depresinya pun hilang. Sementara itu Somi kembali pergi ke tempat pegadaian Cak Taesik dan memohon untuk tinggal sebentar di rumahnya. Lalu keesokan harinya, Cak Taesik pergi ke pemakaman untuk mengenang almarhum istrinya. Ia juga saat itu memberikan sebuah bunga. Setelah kembali ke rumah pegadaiannya, Cak Taesik bertemu dengan Somi, yang mana pada saat itu Somi sedang dimarahi oleh seseorang karena telah mencari tas temannya. Di sana Somi dimintai untuk memanggil orang tuanya, tetapi Somi hanya terdiam dan tidak berkata-kata. Lalu ia menunjuk Cak Taesik yang kebetulan sedang di depannya, tetapi Cak mengacuhkannya. Di lain sisi, para organisasi narkoboy telah mengetahui pelaku dari pencurian obat-obatan terlarang itu dan langsung menuju rumah ibunya Somi. Pada malam itu, Somi kembali bertemu dengan Cak Taesik di sebuah warung kecil. Di sana, Cak Taesik berusaha untuk menasehati Somi agar tidak mencuri lagi, namun Somi mengelak dan langsung pergi begitu saja. Di tengah jalan, Somi terlihat sedih dan menangis karena ia ingat saat siang tadi ia dimarahi oleh orang lain. Cak Taesik malah mengacuhkannya. Makanya ia juga barusan mengacuhkan Cak Taesik. Setelah Somi sampai di rumahnya, ia pun terkejut saat melihat para anggota organisasi narkoboy itu tengah menyiksa ibunya. Lalu tak lama kemudian orang-orang itu pun lalu membawa mereka berdua ke suatu tempat. Di lain sisi, Cak Taesik juga terkejut karena saat ia pulang ternyata gembok rumahnya sudah rusak, dibobol oleh bawahan bandar narkoboy itu.
Dan ternyata di sana mereka standby menunggu kedatangan pemilik pegadaian yaitu Cha Tae-sik untuk membawa barang yang telah digadaikan oleh ibunya Somi. Tentu saja Cha Tae-sik tidak memberikannya begitu saja. Dia pun meminta uang tebusan untuk barang yang digadaikannya. Namun setelah tahu kalau bandar narkoboy itu menyandra Somi dan ibunya, Cha Tae-sik terpaksa memberikan barang itu pada mereka. Dan saat dibuka, benar saja bahwa yang ada di dalam tas itu adalah obat-obatan terlarang yang dicuri oleh ibu Somi. Setelah melihat hal itu dengan keangkuhannya, Cha Tae-sik bisa memberikan perlawanan pada anak buah bandar narkoboy tersebut, hingga kemudian dia memberikan sebuah ponsel agar bisa dihubungi oleh bos bandar narkoboy tersebut. Setelah para penggeledah itu pergi, Cha Tae-sik langsung berlari untuk menyelamatkan Somi dan ibunya. Tetapi hal itu gagal karena mereka pergi menggunakan sebuah mobil. Keesokan harinya, Cha Tae-sik ditelepon oleh penjahat tersebut dan dia diperintahkan untuk mengantar sebuah barang pada salah satu kartel narkoboy, dan sebagai imbalannya Somi dan ibunya akan dibebaskan. Namun saat mengantar barang itu sesuai perintah, ternyata Cha Tae-sik dijebak agar dia bisa ditangkap oleh polisi dengan memasukkan mayat ibunya Somi pada mobil yang dikendarainya. Kemudian Cha Tae-sik yang melihat mayat ibunya Somi pada saat itu sangat terkejut, dan ia tidak bisa berbicara sedikit pun. Apalagi setelah melihat kalau mayat ibunya Somi penuh dengan jahitan, hingga kemudian pihak polisi pun menangkap Cha Tae-sik untuk dibawa ke kantor. Pada saat itu, para polisi kebingungan karena data yang dimiliki oleh Cha Tae-sik telah terkunci dan tidak bisa dibuka. Sementara Cha Tae-sik sendiri kemudian dimintai keterangan tentang pembunuhan yang terjadi pada ibunya Somi, namun ia masih tutup mulut. Kemudian yang mengejutkan lagi, pihak polisi menegaskan bahwa sebagian organ ibunya Somi telah diambil hidup-hidup, serta pembuluh darahnya juga pecah dari lubang hidungnya. Nah, karena Cha Tae-sik terus diam dan tidak memberikan penjelasan apapun, akhirnya polisi itu memberikan makan pada Cha Tae-sik. Kemudian Cha Tae-sik pun memanfaatkan hal ini untuk mengelabui polisi hingga ia berhasil kabur. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Somi masih hidup dan dia saat itu sedang dibawa oleh seorang wanita paruh baya yang sebenarnya adalah seorang mucikari yang menampung anak kecil untuk dijadikan kurir narkoboy. Selain itu biasanya anak kecil yang ditampungnya itu ada juga yang akan dibunuh dan diambil organ tubuhnya dan dijual. Setelah berhasil kabur dari kantor polisi, Cha Tae-sik lalu pergi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang organisasi narkoboy tersebut dan berniat untuk menyelamatkan Somi. Terlihat bahwa Cha Tae-sik saat itu sedang mencari ponsel di tong sampah yang sempat ia buang saat mengantarkan barang haram tersebut ke salah satu kartel narkoboy kemarin. Setelah itu lalu dia mencari informasi ke tempat di mana ponsel itu dibeli, namun tentu saja mereka tidak langsung memberikan informasi tersebut. Hingga kemudian dengan ketangkasannya, Cha Tae-sik berhasil merobohkan semua preman yang ada di toko ponsel itu. Hingga akhirnya berhasil mendapatkan kartu nama orang yang memborong ponsel itu sebelumnya. Ternyata benar bahwa yang memborong ponsel adalah salah satu anggota dari organisasi narkoboy yang suka memperjualbelikan organ tubuh. Setelah itu, Cha Tae-sik meminta bantuan kepada seseorang untuk mengantarkannya ke tempat di mana anggota kartel narkoboy tersebut berada. Singkat cerita, sesampainya di sana, ternyata tempat itu adalah sebuah diskotik. Tak lama kemudian, akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa, di mana ia menanyakan keberadaan Somi, namun digagalkan oleh seorang anggota kartel narkoboy yang merupakan seorang petarung. Okay. Cha Tae-sik berhasil melukai kepalanya, namun Cha Tae-sik juga terkena tembakan di perutnya yang membuatnya sedikit melemah karena kesakitan. Para anggota kartel narkoboy tersebut akhirnya berhasil kabur karena sudah mengetahui ada polisi yang datang ke diskotik untuk menangkapnya. Meskipun Cha Tae-sik terluka, namun dia masih bisa selamat dan berhasil kabur juga dari polisi itu dengan membawa mobil yang dicurinya.
Pada malam itu kondisi Cak Tae-sik semakin memburuk. Untung saja ada teman lama Cak Tae-sik yang berbuat hati mau menolongnya dan mengeluarkan peluru dari dalam perutnya. Kemudian seketika saat itulah Cak Tae-sik pun teringat dengan tragedi beberapa tahun lalu saat istrinya ditabrak oleh truk. Сильное кровотечение, не шевелись, Тайщик, не дергайся. Setelah siuman, temannya pun bertanya apakah yang terjadi kepadanya. Namun Cak Tae-sik tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Malah sebaliknya, ia meminta untuk dicarikan pistol. Beberapa hari telah berlalu di mana Cak Tae-sik kini sudah sehat kembali. Dan terlihat meskipun masih diperban, tapi dia sudah mulai melakukan aksinya lagi untuk menyelamatkan Somi. Tak lama kemudian, dia ditelepon oleh seorang polisi yang memberikan informasi bahwa Somi saat ini masih hidup, di mana ia melihatnya ketika menarik uang di ATM. Setelah mendapatkan kabar itu, langsung Cak Tae-sik pun mulai menyelidiki di sekitaran ATM. Kemudian sedikit demi sedikit ia pun mulai mendapatkan petunjuk tentang bagaimana sistem pengantaran narkoboy tersebut, di mana ternyata pengantaran itu dilakukan oleh anak kecil yang sengaja mereka tawan. Kemudian barang haram itu akan disimpan di sebuah mesin mainan agar tidak dicurigai polisi. Да, китайцы. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana setelah Cak Tae-sik mengetahui tempat Somi dikurung, dia pun mulai menyusup ke dalam gedung tersebut. Sesampainya di sana, Cak Tae-sik melihat dengan kepalanya sendiri, di mana tempat itu bukan hanya mengurung anak kecil saja, namun mereka juga mempekerjakan anak kecil itu untuk membungkus obat-obatan narkoboy. Kemudian selain sebagai tempat produksi narkoboy, tempat itu juga menjadi tempat di mana mereka akan mengeksekusi anak kecil itu untuk diambil organ tubuhnya. Cak Tae-sik yang kesal pun saat itu menghajar salah satu anggota tertinggi kartel tersebut yang merupakan adik dari bos bandar narkoboy. Kemudian Cak Tae-sik menelpon bos pemilik narkoboy itu dan memintanya untuk menyerahkan Somi dalam waktu 1 jam. Namun di sini pemimpin organisasi tersebut tidak tinggal diam dan malah memerintahkan bawahannya untuk mencokel mata Somi. Di lain sisi, dengan keahliannya dulu sebagai agen militer, Cak Tae-sik berhasil membuat sebuah ledakan menggunakan gas dan lampu obor yang membuat adik dari pemilik organisasi narkoboy itu meninggoy. Tidak berselang lama, Cak Tae-sik pun pergi ke markas utama untuk menghabisi mereka semua. Di sini kita diperlihatkan bahwa pemimpin organisasi tersebut sedang memainkan mata Somi yang telah dicongkelnya sebelum memberikannya pada Cak Tae-sik. Cak Tae-sik pun marah dan bersumpah untuk menghabisi mereka semua. Setelah itu terjadilah baku hantam antara anak buah organisasi tersebut dengan Cak Tae-sik. Setelah menghabisi semua anggota kartel narkoboy tersebut, ternyata di antara mereka ada yang masih hidup dan menembak pada tempat bola mata Somi, sehingga hal itu membuat Cak Tae-sik sangat marah dan duel pun kembali terjadi. Setelah mengalahkan orang tersebut, Cak Tae-sik langsung menuju ke tempat pemimpin sekaligus pemilik organisasi tersebut, di mana kebetulan saat itu ia sedang bersiap untuk melarikan diri dan mengambil semua uangnya di berangkas. Di sana Cak Tae-sik langsung menembak mobil tersebut. Alhasil mobil tersebut mulai kehilangan keseimbangan setelah bannya bocor. Meskipun Cak Tae-sik saat ini sudah berhasil membinasakan dalang dari semua pembunuhan dan peredaran narkoboy, namun dia sendiri mengalami frustasi atas semua yang terjadi sehingga dia pun berniat untuk bunuh diri.
Namun tiba-tiba ia pun terkejut saat mengetahui ternyata Somi masih hidup, yang membuat Cak Tae-sik pun membatalkan niatnya itu. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang untuk menangkap Cak Tae-sik agar ia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Lalu saat dalam perjalanan, Cak Tae-sik meminta satu permintaan terakhirnya pada polisi itu, yaitu ia ingin mengunjungi warung abah-abah yang dulu pernah memberikan wafer gratis. Film pun ditutup dengan Cak Tae-sik yang memilihkan beberapa peralatan belajar untuk Somi. Setelah itu mereka pun lalu berpelukan dan film pun selesai.